Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan tema yang sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketaatan dan bakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah banyak sekali menekankan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang lengkap, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, bahkan hingga mereka lanjut usia. Perkataan yang menentang di sini menunjukkan sikap yang tidak hormat dan meremehkan. Kita dilarang bersikap demikian kepada orang tua kita. Rasulullah SAW juga bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menyenangkan hati orang tua. Keridhoan orang tua merupakan jalan menuju keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Bagaimanakah wujud bakti kita kepada orang tua? Bentuk bakti ini sangat beragam, tergantung kondisi dan situasi masing-masing. Beberapa contoh berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menjaga kehormatan mereka, seperti jangan pernah mempermalukan atau menyinggung perasaan orang tua kita di depan orang lain. Yang kedua, memenuhi kebutuhan mereka. Berikan mereka sandang, pangan, dan papan yang layak sesuai kemampuan kita. Jika mereka sakit, rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, bersikap lembut dan hormat. Berbicaralah dengan lembut dan santun kepada mereka. Yang keempat, berdoa untuk mereka. Doa anak soleh atau solehah untuk orang tuanya merupakan doa yang mustajab. Yang kelima, mentaati mereka selama tidak melanggar syariat Islam. Ketaatan kepada orang tua merupakan kewajiban kita selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang terakhir, berkunjung dan menjalin silaturahmi. Luangkan waktu untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan orang tua kita, meskipun hanya sebentar. Hadirin jamaah sekalian, bakti kepada orang tua bukanlah sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi akhirat kita. Dengan berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan dipenuhi keberkahan dan kita akan mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat kelak. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, demikianlah sedikit uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga uraian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita senantiasa berbakti kepada orang tua selama mereka masih hidup, sebelum kita menyesal di kemudian hari.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.